warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Gedung Pari 3, yang kami hormati kepada semua Bapak Ibu Guru yang telah bersedia hadir pada siang hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua telah mendapatkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul bermuajah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, yakni dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah CGP Angkatan 10 Kabupaten Jombang, dalam keadaan sehat walafiat bihaulina alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjunjung kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-terang, yakni ad-dinul Islam. Yang ketiga kalinya, izinkan kami membacakan susunan acara yang terselenggara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dan dilanjutkan dengan acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan acara yang ketiga yaitu penjelasan tentang materi diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah, dan dilanjutkan dengan acara yang terakhir yakni penutup atau doa. Selanjutnya, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Al-Fatihah. Dan dilanjutkan dengan acara yang kedua, yakni sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN Gedung Pari 3, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dan peserta diseminasi di SDN Gedung Pari 3. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat karunia-Nya kita bisa terkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kebaikan selalu terlimpahkan kepada kita semuanya. Ulama khotimah derek Najeng Mawon. Bapak Ibu, pada siang ini kita berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi DGP Angkatan 10. Kegiatan ini adalah kegiatan berbagi praktik baik, di mana kegiatan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi di sini tujuannya adalah sharing bagaimana untuk mencapai kesepakatan kelas dan apa yang akan kita laksanakan sebagai guru. Kegiatan ini merupakan salah satu program dari pemerintah, yaitu Guru Penggerak, di mana tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia. Maka dari itu, mari kita manfaatkan sebaik mungkin program ini untuk meningkatkan pembelajaran atau meningkatkan praktik pembelajaran di sekolah kita. Di sini kita akan sharing apa yang harus kita lakukan atau berbagai praktik apa yang akan kita laksanakan, sehingga di sini kita menambah wawasan, tidak hanya wawasan dari calon penggerak juga, tetapi Bapak Ibu guru
juga pasti mempunyai pengalaman di kelas masing-masing. Pengalaman yang terbaik itulah yang nanti kita sharingkan di sini dan akan menjadi wawasan baik tambahan bagi kita semuanya. Dari kegiatan di sini tentunya kita semuanya berharap akan menjadi guru yang terbaik. Guru yang terbaik itu bukan berarti guru yang mempunyai pengalaman beberapa tahun mengajar yang lama, bukan juga dari guru yang pangkatnya tinggi, atau bukan juga dari guru yang lulusan penggerak. Menurut saya guru terbaik itu adalah guru yang mana kehadirannya selalu dinantikan, dirindukan peserta didik untuk mengajarnya di kelas. Itu menurut saya guru yang terbaik. Nek kamar bu mesti digoreng. Nanti bapak guruku, nanti guruku. Tetapi kalau di dalam kelas muridnya jam kosong sewenang, wah perlu dipertanyakan. Karena adakah sesuatu yang kurang di dalam kelas ini. Maka dari itu, mari kita belajar menjadi guru yang terbaik, guru yang selalu dirindukan. Dan mudah-mudahan melalui kegiatan ini memberi manfaat kepada kita, menambah wawasan buat kita semuanya untuk menjadi yang terbaik. Saya rasa sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan banyak-banyak terima kasih. Dilanjut dengan acara yang kedua, yakni jelasan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Arifuddin. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Kasianum, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Dharma, dan Ibu Bapak Guru semuanya yang hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan sedaya menghadiri undangan kami dalam acara aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif, yaitu termasuk program yang dilaksanakan di dalam guru penggerak. Di dalam penyelenggaraan ini kami tadi berdua dengan teman guru sebelumnya, yaitu Bu Nuris untuk sebelum dua tadi, untuk yang kedua sesi sekarang ini. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita diberi kesehatan bisa melaksanakan kegiatan ini. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu jalan penuh hikmah yang bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin semuanya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ada di dalam guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Diseminasi budaya positif di sekolah oleh saya sendiri, Muhammad Arifuddin, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jombang. Diseminasi budaya positif yang saya laksanakan di SDN Gedung Pari 3. Pendahuluan, menurut Ki Hajar Dewantoro, mengungkapkan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk, dan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Kita yang tinggal di Gedung Pari, kita mengucapkan puji syukur ya, kita berada di lingkungan pertanian, karena Bapak Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan kita, itu mengibaratkan sebagai seorang petani. Kita menjadi guru itu ibaratnya sebagai seorang petani yang memelihara tanaman padi, sehingga kita sudah terbiasa sejak kecil berada di lingkungan pertanian, terus menerapkan pembelajaran yang ibaratnya kita itu mendidik putra-putri kita, murid kita sebagai seorang petani, yaitu
menuntun murid seperti seorang petani memelihara tanaman padi, terutama tanaman padi. Kebetulan sekali sepanjang tahun di Kedung Pari itu ada yang menanam padi sepanjang tahun. Itu sehingga pas sekali sebagai contoh kita yang tinggal di desa Kedung Pari ini akan menjadi guru. Semoga menjadi guru yang baik, yang bisa melaksanakan tugas kewajibannya menjadi guru sesuai dengan tupoksinya. Untuk selanjutnya yaitu dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanah, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata budaya positif ini adalah bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebaikan universal, menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa bersama rekan guru penggerak yang lain kami menghadap Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk melaksanakan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendestinasikan bersama rekan guru, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Memantau, merefleksi, mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan destinasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Seperti saat ini kami mengundang Bapak Ibu guru untuk bersama-sama memahami konsep pendidikan yang ada di kurikulum Merdeka, terutama dengan adanya segitiga restitusi ini yang sangat menjadi perhatian untuk dilaksanakan bersama-sama. Tolak ukur, siswa dapat melakukan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujud kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan di dalam pembelajaran. Untuk menangani masalah-masalah siswa, kita dianjurkan untuk menggunakan sebagai manajer secara berkala selain posisi kontrol yang lain. Menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, berkolaborasi dengan pihak demi terwujudnya, berkolaborasi dengan budaya positif, terwujudnya budaya positif. Harapan saya adalah semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan tujuan dari kurikulum Merdeka, yaitu mencapai kebahagiaan siswa yang setinggi-tingginya. Selain itu nyaman dan nyaman. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan, kolaborasi, rasa saling menghargai, dan tercipta sosial emosi di antara semua warga sekolah. Konsep inti budaya positif: 1. Disiplin positif. 2. Nilai-nilai kebajikan.
3. Teori motivasi perlakuan manusia. 4. Hukuman dan penghargaan. 5. Keyakinan kelas. 6. Kebutuhan dasar manusia. 7. 5 posisi kontrol. 8. Segitiga restitusi. 1. Disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah dengan menerapkan disiplin positif. Diharapkan tidak kekerasan. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal bisa berupa antara lain adalah keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran. 3. Teori motivasi perlakuan manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ini suatu pertanyaan ya untuk kita semua. Apa motivasi kita hadir ke sekolah tepat waktu? Mungkin ada yang memberi jawaban dari pertanyaan tersebut mengenai apa motivasi kita hadir di sekolah tepat waktu. Mungkin Bu Indra ini materi Bu Indra gitu Bu Ana, monggo Bu Ana memberi jawaban atau Bapak Ibu guru yang lain. Ini hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan positif. Monggo Pak Fikri atau Bu Wiwit. Monggo Bu Wiwit menyampaikan jawabannya. Alasannya. Terima kasih Pak Arifudin. Kalau saya sendiri motivasi kita datang tepat waktu ya Pak ya. Paling tidak kita menanamkan sebuah budaya positif, disiplin positif. Kalau kita menyuruh anak untuk tepat waktu, untuk belajar tepat, disiplin waktu itu tidak mungkin bisa kalau hanya sebuah perkataan atau aturan tertulis. Tapi paling tidak kita memberi contoh konkret. Jadi anak itu berpikir soalnya kan anak usia SD ya Pak ya. Maksudnya kan dia itu mencontoh, wah bapak ibu guru saya itu berangkatnya tepat waktu, masuk sekolah tepat waktu. Paling tidak kalau kita memberikan arahan, ini loh bapak ibu guru tuh bisa tepat waktu, kenapa kalian tidak? Gitu maksudnya. Kalau saya sih seperti itu. Jadi kita memberi contoh yang terbaik lah, menanamkan budaya positif di sekolah. Ya, terima kasih sekali jawaban dari Bu Wiwit itu sebagai teladan atau ingat sosutulodo gitu Bu ya, untuk anak didik kita. Karena selain hal positif universal yang lain, kita juga tidak lupa dari semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ingat sosutulodo, memberi contoh tuntunan yang baik kepada peserta didik kita. Selain kita menggunakan segitiga restitusi pada anak, kita juga memberi teladan, contoh sehingga tanpa bicara, tanpa perkataan kita hadir di sekolah dengan tepat waktu itu sudah memberi contoh dengan tidak berkata dengan tindakan, dengan contoh tindakan. Terima kasih sekali, jawabannya bagus sekali. Itu termasuk urutan dari yang pertama, dari mengapa alasan kita hadir sebagai guru di sekolah itu tepat waktu, menjadi teladan bagi siswa kita. Untuk selanjutnya
Teori motivasi perlakuan manusia. Motivasi saya hadir mengajar itu sama tadi ya, tepat waktu adalah menghargai nilai-nilai dari diri sendiri menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid, karena saya percaya bahwa tindakan sebagai guru akan dicontoh oleh murid. Ini jawabannya tadi ya, jawaban secara urut ya. Kalau kita menjawab sekilas itu kan jawaban spontanitas, bukannya salah jawaban kita, memang jawaban spontan itu juga diharapkan karena itu sebagai tolok ukur bahwa kita itu menguasai materi itu tidak. Kalau kita sekedar membaca jawaban yang runtut, itu jawaban yang ada di buku, bukan dari ide atau yang sudah kita hafalkan. Sehingga jawaban yang disampaikan seperti Bu Widya tadi itu bagus, itu sudah di luar kepala, sudah menjadi kebiasaan dan disampaikan melalui ucapan seperti itu. Teori motivasi perlakuan manusia. Motivasi saya hadir itu tadi sama, banyak kedodoran ini. Setelah itu hukuman dan penghargaan. Penghargaan adalah untuk mengakui atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Penghargaan juga dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha dan lebih berprestasi. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk pujian, hadiah, atau bentuk lain yang sesuai dengan prestasi siswa. Sehingga selain kita memuji, juga kita memberi penghargaan secara langsung, bisa berupa hadiah atau motivasi-motivasi lain. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Memberikan sanksi hukuman itu juga ada beresiko bagi guru. Intinya seperti itu. Yang diharapkan itu hukuman memang termasuk bagian dari 5 posisi kontrol yang biasa dilaksanakan oleh guru, tetapi itu diharapkan di dalam kurikulum yang baru itu tidak dilakukan karena memang itu sudah. Tapi kalau memang terpaksa juga ya tetap dilakukan karena termasuk bagian dari 5 posisi kontrol. Untuk selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketiga, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebelumnya, saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, dan penguasaan, power. Ketiga, seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru yang tadi termasuk penghukum itu yang pertama, kedua membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru agak bersuara lembut.
sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang diharapkan kita sebagai guru untuk menerapkan poin yang kelima, yaitu sebagai manajer, menangani masalah-masalah yang dihadapi siswa dengan posisi manajer. Ini contoh videonya, saya putarkan sebagai posisi kontrol ini karena banyak kita gunakan pada siswa, menghadapi siswa jika ada masalah-masalah dengan siswa. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat masalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis dan saya udah mau ke saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang teman kamu tadi. Jadi biar bisa kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya kalau nggak hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kali ikutan ikut. Saya ikut. Aku sembahpun kalau rapi. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 12. Sekarang sudah jam 12. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal karena mungkin bisa dilakukan. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat mendengarkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Demikian tadi mengenai penggunaan 5 posisi kontrol. Dari kelima posisi kontrol yang diharapkan kita adalah sebagai manajer. Sebenarnya dari dulu itu perilaku sebagai manajer itu sebenarnya sudah ada yang diperagakan oleh guru-guru terdahulu, yang tentunya guru yang sabar, yaitu yang intinya tidak pernah menghukum atau berperilaku kasar. Dan saat ini kurikulum merdeka ini sangat dianjurkan kita sebagai guru itu sebagai manajer terhadap siswa kita, karena itu akan mempunyai dampak terhadap siswa, yaitu keberhasilan dalam belajar. Sedangkan sebagai penghukum dan membuat siswa merasa bersalah, itu akan memberikan pengalaman gagal untuk siswa, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam belajarnya karena ada hukuman yang diterima dia, sehingga merasa dirinya itu tidak berhasil dalam pendidikan. Betul, itu untuk memenjarakan anak, tetapi dampaknya itu sangat besar, yaitu anak merasa gagal dalam pendidikannya. Ini segitiga restitusi, tahapan yang dilakukan di dalam manajer dalam posisi kontrol tadi. Itu tahapan. Kita lanjutkan lagi ya video ini. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan siswa itu ditanya, supaya dia itu punya harapan, punya semangat ke depannya memperbaiki kesalahan. Misalnya tadi contohnya itu keterlambatan, dengan cara memasang alarm, ada yang membantu di keluarga, dia punya semangat sehingga ada harapan besoknya itu ada keperbaikan, tidak terlambat lagi. Untuk berikutnya yaitu keyakinan kelas.
dalam menanyakan siswa memberi pertanyaan, kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama siswa. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Apa itu keyakinan kelas? Merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Tujuan keyakinan kelas menumbuhkan keterlibatan murid di dalam bentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif, mewujudkan mereka merdeka belajar berpihak pada murid, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-murid, membiasakan budaya dan disiplin positif. Kriteria pembuatan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas adalah sebagai berikut. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Membuat keyakinan kelas berkelompok, membuat dua buah keyakinan kelas. Ini dalam pembelajaran yang kami lakukan. Menempelkan di papan tulis. Kemarin sudah saya tempelkan, tapi tadi kok nggak ada ini. Saya juga mencarinya lagi. Tapi sudah kami buat ya bersama anak-anak dan keyakinan itu saya tempelkan tadi. Terus pada tahap awal, guru memberikan penjelasan kepada murid mengenai apa itu keyakinan kelas. Selanjutnya, guru bersama siswa berdiskusi dan mengenai kesepakatan keyakinan kelas. Hasil keyakinan kelas 5. Minta izin ketika keluar kelas. Yang pertama. Kedua, jagalah kebersihan kelas. 3, saling menghargai satu sama lain, saling menghormati antara teman dan guru, bertanggung jawab dalam mengerjakan piket atau tugas kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sudah cukup, terima kasih. Demikian tadi paparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, segala kekurangan yang ada. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali semangatnya Bu Kaji dalam mengikuti kegiatan destinasi ini. Untuk selanjutnya
kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Pak Farhan. Pada beliau doanya kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang terakhir yakni pembacaan doa. Sebelum kita berdoa, mari kita kirim selawat Fatihah kepada guru-guru kita. Semoga pertemuan pada siang hari ini bisa bermanfaat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك وعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة وأسرارها أن تيسر لنا أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تحسن مقاصدنا وأن تجعل هذه المدرسة مدرسة نافعة في الدين والدنيا والآخرة وأن تجعل طلابها من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.